warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parsi dari SMP Negeri 2 Bandongan. Siti Rohimah dari SD Negeri Keponagung 2 Bandongan. Siti Yuliani dari SD Negeri Prajiksari 1 Tempuran. Kami JGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yu. Waalaikumsalam Bu Arsi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Bu Yu, ini saya akan melakukan observasi. Tapi untuk sebelum kegiatan kita mulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian pada hari ini. Nah, pada kegiatan coaching hari ini, Kus dan Kuci akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bagaimana Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kus. Kemudian sesuaikan juga, jangan lupa nanti dengan prinsip-prinsip dalam coaching. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, lanjut untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching kita kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yang pertama adalah action atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik, saya akan mengambil mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Aktif dan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Berikutnya untuk pertanyaan ketiga saya Bu, ini sebagai indikator penilaian bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin kegiatan ini dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah saat menghadapi masalah. Dan ini pertanyaan terakhir Bu, lanjutnya nanti apa harapan dari observasi ini yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya dapat membantu coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Menemukan objektif. Oke, baik Ibu, demikian untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching terhadap coachingnya. Semoga berhasil ya Bu ya. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nuzul. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, di sini saya mau meminta waktunya. Apakah Bu Nuzul ada waktu? Baik Ibu, di sini saya itu kok mau sedikit curhat, ngobrol ataupun ada sesuatu unek-unek yang saya rasakan saat ini Bu. Kira-kira yang disampaikan Ibu itu apa? Jadi begini Bu, sebenarnya nggak ada apa-apa, hanya saja ada sedikit rasa khawatir pada diri saya Ibu berkaitan dengan besok itu ketika minggu pertama kali masuk sekolah itu kan sudah mulai penerapan 5 hari kerja Bu. Nah, otomatis dengan adanya 5 hari kerja itu kan jadi berpengaruh terhadap kepulangan siswa. Jadi saya itu khawatir apakah anak-anak itu mampu mengikuti pembelajaran sampai sore atau tidak, seperti itu Bu. Jadi saya ada hal yang merasa khawatir atau kurang yakin seperti itu Bu. Jadi intinya dari cerita Ibu tadi adalah khawatir adanya 5 hari kerja yang akan berdampak pada motivasi belajar siswa itu nanti. Iya Ibu.
Jadi begini, di sekolah saya itu kan ada program madrasah diniyah Bu, yang setiap harinya itu dilaksanakan hari Senin sampai Kamis, dan kemarin saat 6 hari kerja itu anak-anak itu pulangnya sudah pukul 2 siang Bu. Jadi kalau besok penerapan 5 hari kerja itu otomatis anak-anak itu pulangnya sampai sore, paling enggak lebih dari pukul 2 seperti itu Bu. Nah, dari hal itu saya berpikir, saya khawatir apakah anak-anak nanti mampu atau tetap terjaga motivasi belajarnya jika pulangnya sampai sore seperti itu Bu. Mungkin tadi ceritanya itu berarti intinya itu khawatir Iya Bu. yang 5 hari kerja itu. Tapi apakah 5 hari kerja itu berdampak dengan motivasi belajar atau dengan motivasi siswa ibu? Gitu. Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi seperti itu. Mungkin masih ingat saat dulu pertama kali diterapkan adanya madrasah diniyah yang sebelumnya anak-anak pulangnya tidak sampai pukul 2. Iya Bu, saya masih ingat Bu waktu itu. Jadi waktu itu pas pertama kali anak-anak memulai pembelajaran sampai sore dengan adanya madrasah diniyah itu, anak-anak saya coba untuk menerapkan berbagai macam kegiatan untuk memotivasi semangat belajarnya agar tidak terasa ataupun anak-anak itu istilahnya kerasa di sekolahan seperti itu Bu. Kalau begitu, dulu yang ibu Siti lakukan lagi adalah apa? Memotivasi Iya. belajarnya meskipun pulangnya lebih siang. Iya, dengan menerapkan kegiatan seperti itu. Dan itu kegiatannya itu saya mencoba menerapkan seperti ini. Ketika anak sudah mulai bosan, sudah mulai lelah, capek dengan pembelajaran, anak-anak saya suruh keluar itu. Kalau yang ngantuk biasa saya suruh ambil air dulu. Kalau misalnya yang nggak ngantuk ya untuk merefresh motivasi belajarnya saya suruh keluar untuk melaksanakan istilah di tempat saya itu ada istilah lihat cerita ataupun dengar cerita. Jadi anak-anak keluar kelas melihat sesuatu benda, nanti kemudian masuk kelas menceritakan, atau mungkin di luar kelas mendengar sesuatu kemudian masuk menceritakan seperti itu Bu. Dengan hal seperti itu ternyata anak-anak bisa kembali terbangunkan motivasi belajarnya seperti itu Bu. Dari cerita itu terus yang menjadi kekhawatiran itu apa itu? Ya itu tadi itu saya khawatir anak-anak tidak bisa mampu, tapi begitu berbincang dengan Bu Nuzul akhirnya mungkin saya bisa menerapkan hal itu lagi untuk besok dengan memodifikasi dengan kegiatan yang lebih menyenangkan seperti itu Bu. Menurut ibu, apakah ada kegiatan yang lain mungkin yang bisa dilakukan? Oh iya. Ada sih Bu, dari selain kegiatan tadi saya juga akan memberikan motivasi dengan kata-kata Islami Bu, karena kebetulan itu kan madrasah diniyah ya, jadi nanti anak-anak akan saya berikan motivasi Islami yang bisa juga membangkitkan semangat anak-anak. Selain itu saya juga akan berdiskusi dengan ibu kepala sekolah untuk menghadirkan wali murid Ibu, untuk mengadakan rapat wali murid terkait adanya 5 hari kerja, otomatis anak-anak sekolahnya nanti akan terpengaruh kepulangannya. Jadi dengan adanya rapat dengan wali murid nanti kita akan berkoordinasi untuk dimohon kerjasamanya agar bisa selalu mendukung dan memberikan motivasi dari rumah untuk kegiatan tadi Ibu. Bagus itu Bu. Kira-kira yang bisa ibu sampaikan kepada wali murid apa
Nanti yang akan saya sampaikan kepada wali murid yaitu yang pertama, saya berharap wali murid itu bisa memotivasi yang lebih dari rumah ibu. Kemudian yang kedua, memberikan bekal tambahan Bu, karena kalau anak-anak SD itu sedikit bergeraknya kan di aktif ya Bu, jadi mudah lapar. Jadi nanti saya harap untuk menambahkan bekal makanannya, selain itu juga menambahkan bekal uang sakunya, sehingga anak-anak itu tetap terlihat sehat, terlihat ceria, dan selalu terjaga motivasinya. Assalamualaikum Bu Ju. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih ya Bu, tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik ya Bu ya. Kemudian sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca kegiatan observasi ini ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa yang dalam kaitannya kompetensi yang dikembangkan tadi? Menurut saya tadi pada waktu pelaksanaan coaching itu saya sudah melaksanakan alur tirta itu. Melaksanakan alur beta ya Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya Ibu, apa yang membuat Ibu menilai bahwa Ibu sudah demikian tadi? Karena dalam percakapan tadi saya sudah memunculkan pertanyaan yang menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik. Untuk berikutnya ya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh. Oke. Jadi dari tadi saya mengamati pada saat proses coaching yang dilakukan Bu Jul dan Bu Yul secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian juga sudah berusaha menggali dari dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Coach yang Bu Siti Rohimah tadi, beliau bisa menemukan solusi dan menemukan permasalahan dari permasalahannya tadi ya. Kemudian pada saat proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Ya sudah sependapat dengan Ibu. Sudah sependapat ya Bu ya, alhamdulillah. Tapi namun demikian Ibu ya, saya juga melihat masih ada hal lain yang bisa dikembangkan tadi untuk Ibu dalam proses coaching tadi. Misalnya tadi itu pada saat pelaksanaan coaching tadi, coach itu kan menceritakan permasalahannya ya Bu ya. Saya mengamati Ibu sepertinya ada kurang fokus ya tadi, kurang fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching tadi ya Bu ya. Padahal sebetulnya dengan fokus tadi, kalau kita merujuk ke standar seharusnya Ibu bisa mendengarkan tadi dengan rasa, kemudian bisa membantu coaching tadi lebih menemukan solusi ya. Bagaimana pendapat Ibu? Ya tadi memang sifat saya itu kurang fokus mendengarkan coach itu menceritakan permasalahannya, karena sebelumnya itu saya kok sedikit pusing. Oh, Jadi, pusing ya. kurang fokus sedikit aja. Oh ya, jadi tidak fokusnya karena ada kesehatan ya Bu Iya. ya, kurang agak pusing gitu ya Bu ya. Nah, ini menjadikan tadi tidak menjadi fokus. Oke, jadi memang betul sih Bu, dari diskusi kita ini tadi, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini di area ini? Tentunya saya harus yang pertama tadi ya harus lebih fokus, kemudian ya harus terlibat Kompetensi ya. harus dilaksanakan supaya proses
fokus ya, lebih fokus biar coachingnya bisa terlaksana dengan baik. Ya. Lebih berlatih lagi mendengarkan dan yaitu mendengarkan, dan saya juga harus konsentrasi dengan pertanyaan. Iya, lebih konsentrasi fokus mendengarkan. Baik Bu, jadi nanti dari hasil diskusi kita kali ini saya akan memasukkannya ke dalam form supervisi ya Bu ya, Iya. akademik. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini saya ingin merefleksikan bahwa saat proses coaching berlangsung itu yang perlu ditingkatkan adalah saya yang pertama tadi harus fokus, kemudian benar-benar saya itu serius dalam proses coaching ini, Fokus dan serius ya dan Bu ya. selanjutnya agar kedepannya lebih baik. Oke ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Dan demikian observasi yang saya lakukan hari ini, semoga bermanfaat ya Bu ya, dan semoga kedepannya Ibu tadi bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya tadi ya Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.